Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Gede Andika Yoga, NIM 2018-0204, Prodi Seni Karawitan, ISTISMI Indonesia Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali menceritakan tentang pengalaman saya meneliti gamelan gambang, tepatnya fungsi dari gamelan gambang itu sendiri yang berada di Desa Tumak Bayuh. Dan pada penelitian kali ini, saya mendatangi salah satu narasumber yang bernama I Ketut Suendra atau yang akrab dipanggil Pak Tut Sukma, yang berusia 65 tahun. Beliau merupakan salah satu pemilik dari usaha pengrajin gamelan Bali yang diberi nama Sukma Laras Gong. Selain itu, beliau juga memiliki satu barungan gamelan gambang yang dianggap keramat oleh warga di Desa Tumak Bayuh tersebut, karena gamelan gambang tersebut usianya kurang lebih 2 abad, dan sejarah mengenai kemunculan gamelan gambang tersebut tidak diketahui pasti oleh narasumber ini, karena gamelan gambang tersebut telah ada sejak sebelum kakek beliau lahir. Menurut cerita turun-temurun dari kakek-kakek beliau terdahulu, gamelan gambang ini konon dulu proses pembuatannya adalah satu, penentuan hari-hari baik untuk mencari atau menebang bambu yang akan dijadikan bilah atau daun gambang tersebut. Kemudian setelah mendapatkan hari-hari suci yang diberikan oleh pemangku, kemudian pencarian bambu tersebut dilaksanakan. Setelah mendapatkan bambu yang bagus untuk digunakan sebagai bilah gamelan gambang ini, kemudian bambu tersebut ditebang lalu direndam di dalam lumpur selama kurang lebih 2 bulan. Setelah bambu ini direndam, kemudian bambu ini kulitnya dihaluskan supaya serat-serat dari bambu tersebut keluar, dan setelah dihaluskan tersebut dan serat-serat bambu itu keluar, lalu bambu tersebut ditaruh di atas tempat memasak Bali zaman dahulu atau yang biasa disebut bungut pohon. Setelah tiing atau bambu tersebut dirasa sudah pantas untuk dibuat daun gamelan gambang, atau istilah Balinya setelah bambu tersebut payah, kemudian barulah dibuat atau dibentuk sesuai dengan keinginan yang membuatnya, dan ditentukan nada-nada yang akan dipakai dalam gamelan gambang tersebut. Kemudian untuk tumbuh gambang tersebut, kayu yang digunakan untuk membuat tumbuhan gambang tersebut bukanlah sembarang kayu, melainkan kayu yang harus dipakai dalam membuat tumbuh gamelan gambang tersebut ialah yaitu kayu yang berasal dari batang pohon bunga-bungaan seperti bunga jepun atau bunga kamboja. Setelah itu, pembuatan saron, karena tempo dulu tersebut di Desa Tumak Bayuh belum terdapat pandai-pandai gamelan. Menurut cerita turun-temurun, pembuatan saron tersebut dibuat oleh pandai yang berasal dari Desa Tihingan Klungkung yang datang langsung ke Desa Tumak Bayuh untuk membuat bilah-bilah gamelan saron tersebut. Setelah menanyakan sedikit tentang sejarah keberadaan gamelan di Desa Tumak Bayuh ini atau gamelan gambang yang ada di Desa Tumak Bayuh, saya kemudian menanyakan fungsi dari gamelan gambang yang ada di Desa Tumak Bayuh ini. Secara umum, gamelan gambang di Bali ini merupakan seperangkat gamelan golongan tua yang fungsinya sebagai atau berfungsi sebagai pengiring upacara ngaben atau pitra yatnya. Gending-gending gambang atau repertoar gambang ini dipercaya dapat mengantarkan roh
menuju surga. Terdapat gending-gending khusus yang dimainkan di dalam prosesi-prosesi ngaben tersebut. Contohnya saat memandikan jenazah atau nyiramin layon, gending yang dimainkan adalah gending alis hijau. Mohon maaf, lebih tepatnya alis hijau. Setelah itu, pada saat mengarak badai atau wadah menuju ke setre, gending yang dimainkan adalah gending Panji Marga. Setelah itu, bila di perjalanan menemukan pertigaan, otomatis badai atau wadah itu diputar di pusat pertigaan tersebut. Otomatis setelah gending Panji Marga ini langsung secara spontan penabo gambang ini merubah gending menjadi gending Manuk Kabel. Selain dipergunakan untuk mengiringi upacara pitriatnya atau ngaben, gamelan gambang yang ada di Desa Tumbak Bayu ini juga pernah mendapat uleman atau perintah untuk ngayah di pura, lebih tepatnya Pedarman Pasek yang berada di Purwosaki. Pada waktu mendapatkan uleman tersebut, Pak Tut Sukma ini atau yang kerap yang bernama lengkap Ketut Suendra ini merasa kebingungan karena menurut beliau secara umum gamelan gambang ini hanya untuk mengiringi upacara pitriatnya atau ngaben. Lalu setelah itu beliau menanyakan apakah boleh gending gambang atau gamelan gambang ini dipergunakan untuk ngayah di pura. Menurut pemangku yang ada di pura tersebut, terdapat lontar yang menunjukkan bahwa upacara pecaruan tersebut harus diiringi oleh gamelan gambang sebagai pelengkap upacara tersebut. Lalu saya menanyakan lontar apa tersebut, lontar apa yang di dalamnya berisi tentang gamelan gambang dapat dipakai di pura itu. Menurut narasumber, beliau tidak mengetahui artinya nama lontar yang berisi tentang gamelan gambang tersebut. Beliau tidak mengetahui pasti lontar apa dan siapa pembuat lontar tersebut. Lalu setelah itu saya menanyakan gending-gending apa saja yang dimainkan oleh gamelan gambang di Desa Tumbak Bayu ini saat ngayah di pura di Pedarman tersebut. Apakah gending-gending yang dimainkan sama dengan gending yang dimainkan saat upacara ngaben atau pitriatnya? Narasumber menjawab, gending-gending yang dimainkan di pura tersebut tidaklah beda dengan gending-gending yang dimainkan pada saat upacara ngaben. Contohnya saat upacara pecaruan, gending yang dimainkan adalah gending alis hijau. Atau di upacara ngaben, saya bandingkan sedikit, atau di upacara ngaben tersebut gending-gending alis hijau ini digunakan atau dimainkan dalam prosesi nyiramin layon atau memandikan jenazah. Setelah itu pada saat selesai sembahyang atau saat nunas tirta, gending yang dimainkan adalah gending Manuk Kabel. Atau di dalam upacara ngaben, gending tersebut biasa dimainkan saat badai berada tepat di tengah pertigaan atau perempatan, dan pada saat badai itu berputar di tengah perempatan atau pertigaan. Lalu saat upacara nginep karya tersebut, gending yang dimainkan adalah gending Panji Marga. Gending Panji Marga ini juga biasanya dimainkan saat mengiringi badai atau wadah menuju kuburan. Lalu pada saat gamelan gambang ini mengiringi badai atau wadah menuju kuburan, posisi gamelan gambang harus berada di belakang pembawa tirta atau air suci dan berada di depan badai. Gamelan-gamelan pengiring lainnya seperti angklung atau bleganjur tidak boleh mendahului gambang tersebut.
Kemudian berikut adalah sedikit cuplikan mengenai wawancara saya kepada Bapak Iketut Suendra atau Pak Tut Sukma. Karena kenapa gending niko harus dipakai dalam pengawenan kan sekali atur gas bumunan artinya di nak memargi Panji Margo. Kenapa harus gending niko Panji Margo? Nah niko pun Margo niko melalui jalan itu niki pun yang ke dan anu sen dia dan bahas kejelasan niko harus kena karena kena artinya cuma gending Panji Margo gambar niko di muka bade di belakang tirto artinya gambar iringan tirto gambar itu pinako nguwaang margi Panji Margo itu nguwaang margi mengantar artinya apa namanya nahatmo itu istilahnya ke kesuargaan kan bersiap artinya untuk jajaran memargi itu tirto kan dari duren harus dumen tirto marati yang gamang di depan bade gitu kan di belakang bade di depan bade gitu itu berarti dumunan gampang bade nangklung terus tapi ya lu ya kalau ada yang daging berlanjur mungkin durian dia pasti angklung kan mungkin tuh nangklung di muka dia pasti dia melawan angklung durian kita pemargina untuk menjelaskan kenapa kok Panji Margo niko nah kurang yang kita nah dijelaskan Panji Margo niko kan bisa jalan Panji Margo dan Panji Margo. Lalu di tengah-tengah wawancara Pak Ketut Sukma ini menunjukkan bahwa terdapat atau beliau memiliki CD rekaman gamelan dinding-dinding gambang yang original dari pemain-pemain gamelan-gamelan di Desa Tumbak Bayu ini pada tahun sekitar 73. Berikut adalah sedikit cuplikan CD rekaman gamelan-gamelan di Desa Tumbak Bayu pada tahun 1973. Baiklah, sekian ulasan singkat saya mengenai hasil wawancara saya terhadap Bapak Iketut Suendra atau yang biasa dipanggil Pak Tut Sukma yang berasal dari Desa Tumbak Bayu. Semoga pemaparan singkat saya ini bermanfaat bagi teman-teman, khususnya di dalam mengenal fungsi-fungsi dari gamelan gambang tersebut. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.